Kalau kita ngomongin soal Nabi Isa, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Kebanyakan dari kita mungkin bakal ngebayangin sosok yang itu-itu aja. Tapi hari ini, kita bakal lihat sebuah potret yang beda banget. Sebuah gambaran yang datang dari sumber yang mungkin nggak pernah kalian duga sebelumnya. Mungkin langsung kebayang sosok pria berambut pirang dengan mata biru, iya kan? Gambaran ini tuh udah familiar banget, seolah-olah ya itulah satu-satunya versi yang ada. Tapi pertanyaannya, apa benar begitu? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mencolok. Di satu sisi, ada gambaran yang kita semua kenal, sosok khas Eropa. Tapi di sisi lain, sumber yang akan kita bedah hari ini justru bilang, bukan seperti itu. Ini tuh kayak langsung menantang apa yang udah jadi asumsi kita selama ini. Oke, kita mulai dulu dari gambaran yang paling umum ya. Penggambaran Nabi Isa dalam versi barat ini pengaruhnya kuat banget. Saking kuatnya, gambaran ini udah melekat di budaya visual kita di seluruh dunia, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Sumber kita ini ngasih peringatan yang terus terang banget. Kutipan ini bukan cuma informasi biasa, tapi seolah ngajak kita untuk, oke, coba singkirkan dulu gambaran yang populer itu, dan mari kita lihat dari sudut pandang yang benar-benar baru. Terus, kalau bukan dari lukisan-lukisan barat, deskripsi alternatif ini datangnya dari mana dong? Nah, ternyata sumbernya itu bukan imajinasi atau karya seni, tapi justru sebuah kesaksian dari sebuah peristiwa yang luar biasa. Jadi, konteksnya adalah Isra Mi'raj. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual malam hari yang sangat sakral dalam tradisi Islam, di mana Nabi Muhammad diyakini naik ke langit. Dan dalam perjalanan inilah sebuah pertemuan yang sangat penting terjadi. Dan lebih spesifik lagi nih, sumber ini menyebutkan kalau pertemuan dengan Nabi Isa itu terjadi di langit kedua. Momen inilah yang jadi dasar dari semua deskripsi fisik yang akan kita bongkar setelah ini. Pertemuannya itu dibuka dengan sapaan yang hangat banget, yang nunjukin rasa hormat dan ikatan persaudaraan yang dalam di antara keduanya. Jadi, ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi sebuah pengakuan atas kenabian satu sama lain. Nah, dari pertemuan di langit itulah lahir sebuah potret yang detailnya luar biasa. Ingatan akan pertemuan itu saking membekasnya, sampai-sampai pas para sahabat bertanya, Nabi Muhammad bisa menggambarkannya dengan sangat-sangat rinci. Oke, kita bedah satu persatu ya deskripsinya. Pertama, perawakannya. Dikatakan posturnya itu sedang, jadi nggak terlalu tinggi atau pendek, dengan dada yang bidang dan tegap. Warna kulitnya juga spesifik banget, putih kemerah-merahan, yang ngasih kesan kulit yang sehat dan bersih. Lanjut ke rambutnya. Nah, sumber ini ngegambarin rambutnya itu hitam legam dan bergelombang. Menarik ya, karena ditekankan bukan lurus, bukan juga keriting, dengan panjang yang terurai sampai ke bahu. Deskripsinya bahkan jadi puitis banget di bagian ini. Coba bayangin, rambutnya digambarkan selalu tampak berkilau seolah-olah baru saja kena air, padahal sebenarnya kering. Ini detail visual yang sangat kuat dan unik kan? Tapi kan, gimana caranya menjelaskan sosok dari langit kepada orang-orang di bumi? Nah, supaya deskripsi ini gampang dipahami, Nabi Muhammad pakai sebuah analogi membandingkannya dengan seseorang yang dikenal baik oleh para sahabatnya. Sosok itu adalah Urwah bin Mas'ud, dan dia ini bukan orang sembarangan loh. Dia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di Jazirah Arab pada masa itu. Dia dikagumi karena ketampanannya dan auranya yang berwibawa, jadi dia ini perbandingan yang pas banget. Jadi, dengan mengatakan, kalau kalian mau lihat orang yang paling mirip dengan Nabi Isa, lihat saja Urwah bin Mas'ud. Gambaran yang tadinya abstrak, itu langsung jadi konkret. Para sahabat bisa langsung klik di kepala mereka. Oh, seperti itu. Karena mereka punya referensi visualnya di dunia nyata. Oke, jadi sekarang kita punya dua potret yang sangat berbeda. Yuk, kita sandingkan keduanya sekali lagi supaya kontrasnya kelihatan makin jelas. Nah, di sini perbedaannya kelihatan tajam banget. Di satu sisi, ada gambaran ala barat dengan rambut pirang dan fitur Eropa. Di sisi lain, deskripsi kenabian ngasih potret pria berambut hitam bergelombang, kulit putih kemerah-merahan, dan perawakan yang tegap. Bener-bener dua dunia yang berbeda. Pada akhirnya, yang kita dapatkan adalah sebuah visi alternatif yang akarnya itu kuat banget pada waktu, tempat, dan budayanya sendiri. Ini adalah sebuah potret yang memang dibuat agar terasa nyata dan bisa dipahami oleh audiens pada zaman itu di Jazirah Arab. Ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan sama-sama. Bagaimana sebuah deskripsi dari perspektif yang berbeda ternyata bisa menantang dan bahkan membentuk kembali asumsi yang sudah kita pegang begitu lama?
Terima kasih telah menyimak.